Lain kali kalau bawa barang berat matanya jangan fokus ngeliatin orang. Idih, dasar cowok aneh. Padahal tinggal bilang maaf aja susah banget. Jelas-jelas dia yang nyenggol. Muka ganteng sih, tapi mirip tripleks kaku. Mama. Anak mama kok cemburu terus dari pulang sekolah? Kenapa? Ada yang jahilin di sekolah baru kamu ya? Nggak ada kok, Ma. Cuman ada satu cowok di kelas Geva yang nyebelin banget. Cueknya kayak dinginnya kutub utara. Hati-hati loh, Ge. Katanya batas antara benci sama suka itu tipis banget. Jangan-jangan nanti kamu malah kepikiran terus. Iya, Mama. Enggak lah, Geva mending temenan sama kucing kompleks daripada sama es batu itu. Apaan sih gue? Pagi Tuan Putri, gimana hari pertama sekolah kamu kemarin? Pagi, Pak. Ya gitu deh, teman-teman sekelas asik-asik kok, ramah semua. Oh ya? Semuanya ramah? Nggak ada yang sedingin kutub utara lagi kayak cerita kamu semalam? Kutub Utara? Siapa yang kedinginan? AC kelas kamu rusak ya? Enggak kok, Pak. Maksud Mama itu materi pelajarannya ya. Materi pelajaran sejarah bikin otak Geva membeku. Hehehe. Iya, Pak. Kemarin Geva cerita katanya ada buku tebal yang menarik perhatian dia sampai ke bawah emosi katanya. Bagus dong, anak papa kritis. Tapi ingat, fokus belajar dulu ya. Jangan mikirin yang lain-lain. Apalagi cowok, papa belum siap dapat saingan. Ih, Papa apa sih? Siapa juga yang mikirin cowok? Geva sekolah mau belajar, bukan mau cari es batu. Tuh, Pak. Sebut merek lagi dia. Berarti emang beneran kepikiran semalam. Mama, udah Geva berangkat sekarang aja, biar nggak telat. Lagian bis sekolahnya bentar lagi lewat. Bye. Hati-hati di jalan, Ge. Kalau ada yang macem-macem bilang papa. Si Pa. Sunshine, hey girl, 처음 본 순간. Pagi, Ge. Sendirian aja. Mau bareng nggak dari gerbang ke kelas? Enggak, makasih, motor lo berisik. Gini-gini motor kesayangan gue yang pernah dibonceng baru nyokap gue. Gimana lo mau jadi yang kedua? Enggak, gue masih sayang nyawa. Deh, tuh cowok mukanya lempet banget kayak tripleks banget. Kenapa? Terpesona lo sama si pangeran es? Kagak usah dilirik, Ge. Ntar mata lo ikutan beku. Siapa juga yang lirik? Lagian tuh cowok emang bawanya sengak banget ya dari kemarin. Pas nabrak kardus gue di koridor aja buru-buru minta maaf, malah nyelonong aja. Nah, makanya mending sama gue kan. Kemarin kardus lo aman gue bawain sampai gerbang. Kurang berbakti apa coba gue? Ren, lo masih musuhan sama kardus Geva yang kemarin lo jatuhin. Sumpah, muka lo sinis banget pas papasan tadi. Udah gak ada urusannya sama gue lagi. Tapi si Kai gercep juga ya. Kemarin dia bawain kardus Geva sampai gerbang. Sekarang udah standby pagi-pagi. Saingan lo berat, Ren, kalau lo sebenarnya naksir sama Geva. Gue gak akan naksir sama tuh cewek. Geva,
Geva! Asa, untung ada lo. Pagi-pagi udah dapat kawalan ketat aja nih. Kinan pasti nyesel nih kemarin pulang duluan, jadi ketinggalan banyak info. Gue bahkan siap ngawal Geva 24/7. Udah ayo ke kelas, malas gue dengerin knalpot berjalan. Duluan ya Kai, semoga motor lo cepat sembuh dari kebisingan. Gue anggap itu doa perhatian lo dari lo, Ge. Sampai ketemu di kelas. Tapi Ge, lo sadar gak tadi pas di gerbang lo pas-pasan sama Naren? Sadar lah, gimana gak sadar muka si Naren itu tuh pengen gue ampas rasanya. Dingin banget kayak es batu di freezer rusak. Masih kesel gue gara-gara kejadian kemarin. Gak ada minta maafnya sama sekali. Ya lagian lo juga, kenapa bisa pas banget jalannya bareng Kai? Naren makin masa muka tembok lah. Tapi untuk kemarin sore ada El sama Melvin yang mau bantuin kita beresin barang lo yang berserakan sebelum si Kai datang merusuh. Iya sih, tapi gue masih pengen nerima permintaan maaf dari Naren. Masa dia yang nyenggol malah gue yang disalahin? Lagian tinggal bilang minta maaf aja susah banget. Ya namanya juga Naren, si juara umum saking pinternya mungkin lupa cara bersosialisasi. Kinan, Astaga, bener-bener lo keyakinan lo harus tahu ini. Tapi tunggu, Kinan, lo berhutang penjelasan dan lo udah melewatkan berita paling hot abad ini. Asa, ketukan pintu kek, salam kek. Berita apaan sih? Gue kemarin buru-buru karena urusan keluarga tahu. Makanya, gara-gara lo pulang duluan, lo nggak tahu kan kalau kemarin kardus bawaan Geva disenggol sampai bukunya berserakan kemana-mana. Hah? Demi apa? Siapa yang nyenggol? Tapi Geva, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa raga gue Ki, tapi jiwa gue yang meronta-ronta menahan emosi. Dan siapa lagi kalau bukan si cowok triplex itu. Nah Ren, si juara umum itu, kok bisa? Ikutan ah, seru kayaknya. Gosip sama cewek. Bukan cuma itu, Ki. Lo harus tahu plot twist pagi ini. Nah bener tuh, El saksinya. Plot twist apaan? Jangan setengah-setengah dong kalau ngasih info. Tadi di gerbang, Geva berangkat bareng sama Kai. Naik motor brong kesayangan Kai. Terus pas papasan sama Naren, si Geva langsung pasang muka cemberut. Tapi Kai malah senyum-senyum, jemawa banget kayaknya ada yang PDKT terselubung. El, apaan sih? Cepu banget lo ya. Gue gak bareng Kai, cuma kebetulan ketemu di gerbang aja. Ampun gue kan cuman menyampaikan apa yang mata gue lihat. Serius? Kayak si sedepret itu? Geva, lo kok gak cerita-cerita sih kalau lo ada apa-apa sama Kai? Terus gimana reaksi Naren pas lihat mereka? Naren, ya biasa, mukanya lempeng banget kayak papan gilasan. Tapi tadi pas papasan, tatapan mereka berdua sempat adu mekanik dingin banget. Gue pindah sekolah lagi aja apa ya hari ini? Selamat siang semuanya. Buka buku paket halaman 142. Hari ini kita bahas tentang Perang Dunia II. Dan ingat, besok Ibu akan bagi tugas kelompok untuk nilai ujian harian. Mampus gue, hari pertama masuk pelajaran Bu Endang, masa udah nyalip masalah sih?
Masa iya sih? Tapi kalau nggak dia siapa? Kalau Kinan, dia nggak bakal minjemin gue sih. Apalagi nanti kalau gue manggil dia pasti kelihatan Bu Endang. Yang ada kalau gue panggil Kinan beneran, gue juga yang kena sama Bu Endang. Tapi masa dia sih? Aduh, gimana dong? Naren. Naren please, gue boleh lihat bareng nggak? Buku gue ketinggalan. Nih, pakai aja. Hah? Terus lo pakai apa? Udah, gak usah banyak nanya. Lo mau gak? Iya. Makasih ya. Hah, fix nih cowok emang cetakan pabrik dingin banget. Gila, rapi banget sampai dicetak sendiri gini. Naren, coba kamu jelaskan apa latar belakang dari Perang Dunia II. Latar belakang utamanya adalah ambisi imperialisme Jepang di Asia Pasifik, terutama setelah mereka melakukan penyerangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Bagus, tepat sekali. Silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, dengarkan itu. Kalau belajar itu fokus, jangan cuma main HP atau mengusip di jam pelajaran. Saya tidak suka murid yang gak bisa menghargai gurunya yang lagi jelasin di depan. Buset, nyindir secara halus, Cok. Hebat juga loh, pantesan dipanggil juara umum. Buku itu dibaca, bukan buat pajangan. Perhatikan Bu Endang kalau lo gak mau dihukum berdiri di depan kelas. Baru juga dipuji dalam hati langsung kumat congongnya, dasar tripleks. Yah, hujan. Mana gue gak bawa payung. Selalu bawa sepeda nggak? Kagak Ge, ban sepeda gue kempes. Jadi tadi gue naik bis dan kayaknya gue kudu neduh dulu di perpus deh. Ya, kalau lo Ge, dijemput atau naik bis? Gue juga niatnya mau naik bis sih, tapi kalau hujan sederes ini, gue lari sampai depan halte pun bakal basah kuyup. Nah kan, kumat gatalnya. Dasar kai-kai. Hujan deras gini emang paling bener tuh naik motor gue, Ge. Pakai jas hujan menelusuri air yang turun. Tapi sayangnya lo bakal nolak. Gimana kalau gue pesenin taksi online terus kita searah? Gue yang bayar. Nggak usah Kai, makasih tawarannya. Tapi gue bisa nunggu hujan reda kok. Gak capek apa nolak gue terus?
Ge, lo tadi katanya lagi nyari Naren kan? Itu orangnya. Lo juga mau balikin buku sejarah dia pasti. Iya, gue lupa. Naren, tunggu. Ini buku lo yang tadi di kelas, hampir aja kebawa pulang. Makasih udah pinjemin ya. Lo simpen dulu aja. Hah? Kenapa? Kan ini buku lo. Ya kalau lo balikin sekarang, bukunya bakal basah pas gue bawa jalan ke parkiran. Mending lo bawa balik, besok balikin dalam kondisi kering. Tapi Sok keren banget es balok, gaya perilakunya bikin sepet mata. Jadi gimana Ge? gak usah Kai, gue mau neduh bareng Asa di perpustakaan aja. Duluan ya. Ayo guys. Bener-bener susah ditebak nih cewek, tapi justru ini yang bikin gue makin penasaran. Lo sadar gak sih? Naren itu sebenarnya ada perhatiannya dikit tau. Maksud gue, dia kepikiran kalau buku itu bakal basah. Biasanya kan dia cuek, mau dunia runtuh juga. Hah, kebetulan aja kali Ki. Dia cuma sayang sama buku catatannya yang rapi itu. Lo lihat sendiri kan, mukanya tetep aja kayak gak niat hidup, flat banget. Tapi tindakan sok cuek tapi peduli itu yang biasanya paling bahaya, Ge. Bikin penasaran terus. Nah, terus si Kai tadi mukanya langsung sepet banget pas Naren ngomong gitu ke lo. Aduh, stop deh bahas mereka berdua. Kepala gue mau pecah rasanya. Hari kedua sekolah di sini, kenapa dramanya udah kayak film gagal tayang gini sih? Pahami polanya. Sok puitis banget nih robot. Tapi kok bisa ya ada orang serapi dan seteratur ini? Udah, gak usah banyak nanya, lo mau gak? Lo simpen dulu aja. Geva, kenapa lo jadi mikirin si triplex itu sih? Ingat, dia udah bikin barang-barang lo berserakan dan gak minta maaf. Gak boleh lulu cuman gara-gara dipinjemin buku catatan dia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do and Kenapa gue harus peduli bukunya basah atau enggak? know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Au! Fight for what I love with Kalau jalan lihat-lihat dong. things I won't forget. I use them all to push me to my best. Ah udahlah gue tidur aja. Hey girl, you're my sunshine.